Oke guys, jadi pada kesempatan video kali ini saya ingin mengupdate kolam ikan hias air laut saya dan juga sistem filtrasi pada kolam ini. Jadi pada video yang sebelumnya ada teman-teman yang menanyakan, Bang, ini sistem filtrasi kayak gimana Bang? Atau ada yang tanya juga, Bang, tunjukin dong, ini sump filternya kayak gimana, medianya apa aja. Oke, jadi pada video kali ini saya ingin sharing sistem sump pada kolam ikan hias air laut saya ini. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa kolam ini pada awalnya tidak dibuat khusus untuk ikan hias air laut. Jadi dulu ini adalah kolam koi. Dan karena bosan dengan ikan koi, maka saya rubah menjadi kolam ikan air laut. Yang mana ini sebenarnya sempat membuat bimbang karena ini kan posisinya ada di outdoor. Tapi ya saya coba beranikan diri untuk bikin kolam ikan hias air laut ini. Nah, jika teman-teman lihat, pada sekat pertama ini kosong, tidak ada media apapun. Karena sekat ini pada awalannya saya peruntukkan untuk sikat brush yang biasa digunakan pada kolam ikan hias koi. Jadi kalau kita taruh sekat brush di sini, kotoran koi itu akan tersaring dulu pada sikat brush dan akan banyak yang mengendap di dasar, sehingga nanti bisa saya sedot buang keluar. Kemudian pada sekat kedua itu saya taruh bioball, kemudian crush coral, dan jet mat. Pada sekat ketiga itu ada return pump dan juga feeder pump untuk ke UV sterilizer. Kemudian pada sekat ketiga, jika kalian lihat saya ada taruh di pot itu tanaman mangrove ya, tapi ya itu sekedar buat hiasan aja sih kalau menurut saya. Nah, di sini kalian bisa lihat settingan UV sterilizer saya pakai yang 36 watt ditambah 18 watt itu yang utamanya, dan backupnya itu yang 9 watt. Kemudian bioball saya ini terdiri dari 4 karung dan 2 susun. Kemudian pecahan karang juga 4 karung dan 2 susun. Dan jet mat juga terdiri dari 4 piece dan 2 susun. Oh ya, di bawah jet mat saya juga ada taruh busa hitam ya, yang tebal itu yang biasa juga dipakai pada kolam koi. Itu pun 4 piece, jadi 2 susun juga. Nah, dengan penggunaan UV sterilizer ini, maka kita bisa memperoleh hasil air yang jernih pada kolam outdoor. Jadi kolam outdoor tanpa UV sterilizer itu hampir tidak mungkin dia bakalan jernih seperti ini. Jadi fungsi UV sterilizer itu adalah untuk membasmi free swimming algae yang biasa menyebabkan air menjadi hijau.
Nah, seperti kalian bisa lihat, air ini jernih, jadi dari ujung ke ujung bisa tampak dengan jelas. Kalau tanpa UV sterilizer, bisa dipastikan air ini sudah hijau seperti air cendol, dan ikannya pasti mati semua. Kalau untuk ikan air tawar seperti koi, itu sih nggak ada masalah ya, karena dulu sebelum saya pakai UV, kolam ini ikan koinya waktu air hijau juga nggak ada yang mati. Cuman kita nggak bisa lihat ikan koinya. Maka kita harus gunakan UV sterilizer untuk membuat air bisa menjadi jernih seperti ini. Kemudian ini pemberian makan seperti biasa kepada ikan-ikan saya pergunakan makanan buatan yang terdiri dari seafood dan sayur yang di blender chopper, kemudian kita bekukan ya. Dan juga udang sawah ya, udang sawah beku yang juga saya berikan kepada ikan saya. Jadi ikan-ikan yang masih agak kecil dan juga ikan butterfly fish umumnya dia makan hasil dari chopper itu ya, karena sudah agak halus dagingnya. Tapi ikan-ikan yang besar, apalagi ikan angel yang besar itu, dia lebih suka sih makan udang sawah ya. Udang sawahnya tapi jangan yang besar size-nya. Udang sawah yang kecil, yang beku itu dia demen sekali makan itu. Nah, mungkin juga ada yang aware kalau ada dua jenis ikan yang baru pada update video kali ini yang tidak ada pada video sebelumnya, yaitu ada botana biru dan juga angel asfur. Nah, botana biru memang saya sudah ingin taruh sejak beberapa lama yang lalu. Namun di teman saya itu kan dia menjual ikan hias laut. Nah, dia belum dapat sampai dengan kemarin dia baru dapat dan akhirnya saya ambil. Kalau angel asfur ini ikan lama saya yang tadinya saya taruh di akuarium fish only saya. Cuman karena menurut saya juga kasihan ya, dia di akuarium yang hanya 90 cm. Akhirnya saya pikir saya lepas saja di kolam. Dan angel asfur ini sudah bersama saya hampir 5 tahun.
Kemudian di kolam saya ini juga banyak sisa-sisa kulit kerang. Nah, memang saya juga suka memberikan mereka kerang hijau dan juga kerang darah yang hidup, yang segar, yang saya beli di pasar. Jadi seminggu beberapa kali itu saya lempar mereka beberapa potong kerang. Jadi ikan kepe-kepe juga demen makanin kerang tersebut. Dan juga kerang ini kan juga termasuk makanan alami daripada ikan-ikan laut. Jadi mestinya ini bagus untuk pertumbuhan ikan laut dan juga warna pada ikan laut ini. Karena jika dia kurang gizi yang sesuai, maka biasanya ikan laut akan memudar warnanya. Oh iya, di kolam ini juga ada 2 ekor kepiting dan juga beberapa, entah mungkin ada beberapa atau beberapa belas kepiting-kepiting kecil. Jadi kepiting yang agak besar ini, yang satu saya beli di Sumeneb, yang satu lagi itu sudah bersama saya juga hampir 5 tahun, dia itu datang dari Liverock dulunya. Udah cukup besar juga, jadi yang 2 ini sih sudah agak cukup besar. Cuman yang satu tadi saya coba cari-cari, dia mungkin nyumpet ya, nggak ketemu. Kalau kepiting kecil itu, saya sih suka aja ya, jadi seperti kayak ada ekosistem aja, karena yang kepiting payau yang kecil-kecil itu, dia terkadang keluar dari kolam, nanti dia bisa masuk lagi ke dalam air. Dan biasanya dia adanya sih di SAM ya, jadi dia juga makanin kotoran-kotoran juga sih, atau makanan yang masuk ke SAM. Kemudian di SAM saya, kalau kalian perhatikan juga ada ikan betok. Kalau ikan betok itu dia masuk mengikuti overflow kayaknya. Kemudian ada 2 ekor kepe-kepe yang masih tiny ukurannya, itu dikasih dari teman saya. Jadi karena kalau saya taruh di kolam utama, selain dia juga sepertinya bakal mati ya, karena yang lain sudah besar-besar. Kalau hidup pun mungkin dia akan tersedot lagi juga oleh overflow dan masuk ke SAM. Jadi makanya saya taruh di SAM aja ketiga ikan itu. Oke, sekian sharing saya kali ini, dan semoga video ini juga bisa bermanfaat dan berbagi kepada kalian semua. Terima kasih.